Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hanya kepada kita semua sehingga kita dapat bisa berkumpul dalam acara sosialisasi peraturan pertandingan pencak silat tahun 2022 yang diadakan oleh cabang Persaudaraan Setiahati Ternate cabang Kota. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Kang Mas Fahrudin Yusuf selaku Ketua SH Ternate Cabang Kota Tangerang Selatan. Yang saya hormati Kang Mas Robert Nasuha, yang saya hormati Mbak Puji selaku wasit juri internasional, maaf. Yang saya hormati Mas Dedi Rusandi, yang saya hormati Pak Imam beserta jajaran SH Ternate Cabang Kota Tangerang Selatan, yang saya hormati juga seluruh warga SH Ternate Cabang Tangerang Selatan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari menjelang siang ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat Islam, serta nikmat panjang umur, sehingga kita masih dapat berkumpul dalam acara sosialisasi peraturan pertandingan pencak silat tahun 2022. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas berkatnya lah, semoga kita semua selalu diberikan syafaat sampai akhir zaman. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sehingga saya bisa berdiri di hadapan para warga SH Ternate Cabang Kota Tangerang Selatan beserta jajaran pengurus. Tentunya saya dari IPSI Kota Tangerang Selatan harus memberikan apresiasi yang sedalam-dalamnya dengan apa yang dilaksanakan pada hari ini, yaitu sosialisasi peraturan pertandingan pencak silat tahun 2022. Yang mana kegiatan ini adalah tentunya menjadi kegiatan memperdalam skill atau pengetahuan yang menjadi peraturan terbaru untuk kita semua. Selanjutnya saya juga memberikan apresiasi juga kepada SH Ternate pada khususnya yang selalu memberikan prestasi, yang memberikan atlet-atlet yang berprestasi, baik itu kegiatan kejuaraan yang di Tangerang Selatan maupun di luar Tangerang Selatan. Salah satu contohnya adalah saudari Septi ya Mas ya. Semoga kedepannya ada saudari-saudari Septi lagi yang menyusul untuk mewakilkan dan mengharumkan nama Kota Tangerang Selatan, khususnya SH Ternate Cabang Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya saya juga minta terus berkelanjutan kegiatan-kegiatan perguruan, salah satunya wabil khusus SH Ternate ini agar terus berkolaborasi dengan IPSI Tangerang Selatan, karena demi memberikan perkembangan serta memberikan prestasi untuk IPSI Kota Tangerang Selatan. Tentunya kegiatan pada hari ini juga untuk kedepannya bisa dikolaborasikan atau didiskusikan, walaupun di sini luar biasa sudah ada wasit juri internasional, tetapi kedepannya bisa kegiatan ini didiskusikan lagi dengan lembaga-lembaga wasit juri yang ada di IPSI Tangsel, sehingga dalam kejuaraan berikutnya kita meminimalisir kasus-kasus yang ada di pertandingan. Mbak Puji luar biasa sebagai peranan perempuan, saya juga ada temennya jadinya ya. Selamat datang di Kota Tangerang Selatan, dan saya mengucapkan selamat melaksanakan sosialisasi peraturan pertandingan pencak silat tahun 2022.
pada pertengahan bulan ini, yaitu bulan Desember, kami dari IPSI Tangerang Selatan mempersiapkan kegiatan wasit juri IPSI Kota Tangerang Selatan mempersiapkan kejuaraan TAPCA, yaitu kita percayakan kepada saudara Edwin. Maka saya berharap kepada teman-teman SH Ternate, warga SH Ternate serta pengurus SH Ternate agar mendukung dan berpartisipasi kuat dalam acara TAPCA yang kelima yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 17 di Desember di Puspita. Selamat bertugas Mas Edwin. Semoga acara berjalan dengan lancar dan kegiatan hari ini juga tentunya harus memilih dan pasti akan bermanfaat untuk kita semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kamas Robin Nasuha sebagai Ketua Dewan Cabang, yang saya hormati Mbak Puji, Mas Dedi, dan yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Ketua IPSI yang telah hadir pada pagi hari ini, dan yang saya hormati Mas Gubron, terima kasih sebagai tuan rumah yang telah menyediakan tempat, dan semua saudaraku dan adik-adikku semuanya, warga SH Ternate yang ada di Kota Tangerang Selatan yang hadir pada pagi hari ini. Dan tak lupa para atlet Korkot, terima kasih hadir, sudah berprestasi untuk mengangkat nama SH Ternate yang ada di cabang Kota Tangerang Selatan. Sekali lagi terima kasih. Pada pagi hari ini kita cabang SH Ternate Kota Tangerang Selatan mengadakan sosialisasi pertandingan. Ya, di depan ada Ibu Ketua IPSI, kita harus bangga ya, karena kegiatan apapun selalu disupport. Nah, sebaliknya apapun kegiatan IPSI harus kita support bersama demi kemajuan pencak silat yang ada di Kota Tangerang Selatan ya. Terima kasih. Jadi yang dari Ciputat Timur angkat tangan ada. Nah, Ibu rumahnya di Ciputat Timur, harusnya lebih sering ketemu ya. Sampaikan Ketua Ranting ya, undang Ibu untuk mensupport ya para warga ataupun adik-adik kita yang masih siswa yang memang pecinta atlet ya. Jadi silahkan Ibu membuka hatinya, membuka semuanya, tenaganya untuk pencak silat ya. Kita harus support ya. Jadi kita sekali lagi berterima kasih kepada Ibu Ketua IPSI. Mudah-mudahan langkah beliau selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, kita coba ya. Sebelum ya strategi kita. IPSI Tangsel berkembang. IPSI Tangsel berprestasi. Kota Tangsel juara. SH Ternate jaya. SH Ternate jaya. SH Ternate jaya. IPSI Tangsel berkembang. IPSI Tangsel berprestasi. Kota Tangsel berkembang. Belum ya, masih ada satu lagi. SH Ternate cabang Kota Tangsel. Ayo, lupa kan? Pelan-pelan. SH Ternate cabang Kota Tangsel. Maju terus. Pusat maju. Ya, nah, tepuk tangan. Ya, terima kasih. Baik, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada hari Minggu tanggal 3 Desember pukul 9 acara sosialisasi peraturan pertandingan pencak silat tahun 2022
kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim dan pemukulan gong. Monggo Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Sosialisasi kita buka. Tangan. Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Ketua IPSI. Mudah-mudahan acara yang kita selenggarakan bersama mendapat bimbingan atau mendapat petunjuk dari Allah SWT dan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua warga SH Trate Tangerang Selatan, juga kepada siswa. Halo, di lapangan. Baik, saya tidak masalah, malah lebih enak kita bisa praktek langsung. Jadi ini sementara tidak bisa kita gunakan karena tidak keluar gambarnya karena terlalu terang di luar. Jadi sudah dikirimkan melalui PDF. Di situ bisa dibuka nanti halaman per halaman. Kita sekilas saja mengetahui tentang aturan pertandingannya. Padahal yang paling pokok untuk pelatih adalah bagaimana atlet saya bisa menang dengan aturan yang baru, gitu kan? Meminimalisir pelanggaran yang ada. Berarti yang paling harus diketahui oleh pelatih adalah bagaimana tekniknya anak-anak bisa masuk nilainya, bagaimana pelanggaran bisa ditiadakan jika perlu tidak ada pelanggaran dengan atlet kita. Saya mohon maaf karena saya harus juga melihat di laptop. Saya duduk di situ, tidak apa-apa ya. Oke, nanti saat praktek baru maju.
setelah memperoleh nilai jatuhan sah. Memperoleh apa? Melakukan rangkulan setelah memperoleh nilai jatuhan sah. Poin telah dibilang selamat dan mengentaskan lawan pemangkas setelah jatuhan sah. Siapa bisa nyontohin? Yang biasa jatuhin siapa? Dua orang. Kalau saya cuma dua aja. Itu sudah pernah apakah coba? Ini boleh ya? Jatuh. Jatuh belum? Hah? Ini dikasih waktu 2 detik. Tahu ya? Kamu lepas pegang dua-duanya, pegang badannya buat angkat. Jatuhin lagi. Nah, ini yang kedua tadi. Ngerti maksudnya? Jadi udah jatuh, kita angkat, jatuhin lagi. Biar mantap jatuhannya, nggak tahu ada beratnya. Ini ya. Ingat, ini bukan dengan tapi jatuhannya tidak akan malah pelan. Kemudian sama oke. Ya udah gitu aja. Kenapa saya manggil kamu? Karena saya nggak punya praktek. Jelas ya? Ya kamu kejuaraan dunia boleh. Gitu-gitu. Gitu biar mantap gitu lagi ya. Masih boleh dapat nilai. Sekarang jangan coba-coba. Begitu sudah jatuh, cek. Yang di atas hanya bisa menahan. Tidak boleh mencoba dengan dua tangan. Gagal jatuhan. Jatuhan tidak sah justru malah dapat pelang. Jadi kalau mau narik boleh, tapi dengan satu tangan dan satunya menahan. Kalau mau pegang tangan juga, pegang bagian kakinya. Ingat ya, pegang bodi, pegang tangan, sama areanya di bagian atas. Jadi kalau mau pegang-pegang, beda. Kalau dua-duanya pegang sini, bodi semua pegang-pegang bodi, dikeremes ya. Langsung hentikan. Atau mendang setelah memperoleh nilai jatuhan sah. Jadi begitu dapat nilai jatuhan, saya menjatuhkan lawannya di bawah ya. Harus tidak berhenti, tidak menyerang lagi. Itu maksudnya. Kalau sudah jatuh kita tambahin kamu biar mantap. Udah jatuh kita tambahin sekolah dari kita. Mungkin dalam bayangan yang lama ya. Oh jatuh dari bawah, mantap betul ya. Tapi salah. Jangan dilakukan. Lagi mas? Serangan pada sasaran yang tidak sah secara mendadak atau kena serentak tanpa melibatkan cedera. Ada keterangan di belakangnya tanpa. Itu yang seperti saya maksud. Ngerti nggak? Ngerti ya? Jadi terus di atas juga dengan berat badan nggak boleh. Langsung keringatan. Lanjut. Bersembunyi di belakang wasit atau melakukan sentuhan rangkulan pegangan cengkraman atau dorongan kepada wasit. Kamu atlet. Aku atlet. Menyentuh wasit di bagian manapun selama pertandingan. Paham ya? Pertandingan. Mau di ruang pertandingan apa? Menyentuh wasit di bagian manapun selama pertandingan. Ada juga boleh ya. Kalau mau. Kalau tidak mau, udah kalau enggak jangan lepas. Ini maksudnya. Ini sengaja ya.
maksud, jadi nggak boleh. Nanti apalagi wasitnya lagi nggak benar, salah dikasih. Terus bagian. Kemudian ada tambahan hukuman dikenakan ketika atlet atau pelatih atau manajer tim secara sengaja menyentuh orang tua pemegang mendorong cedera badan selama pertandingan. Manajernya datang situasi dan itu bahasa tidak marah-marah dan sebagainya. Sekalian kayak itu terjadi. Yang mana? Lanjut. 9. Menyebabkan cedera pada lawan dengan menyerang sebelum cedera. Apakah wasit mulai atau Kalau tadi ada pelanggaran berat yang terjadi akibat sudah lebih juga menyerang setelah aba-aba berhenti, keduanya pelanggaran berat. Kalau coba mau dilakukan dan kedua babak ya langsung keluar, langsung pulang. Jadi atlet. lanjut menggigit dan meludahi lawan dalam bentuk apapun termasuk pelanggaran. Ketemu dengan lawan satu gengnya dulu, lawan gengnya cokot ya. Jadi jangan dinokot ya, maksudnya jangan gigit, nah itu kena pelanggaran. Sambil berdiri menunjuk jari ke arah wajah atau pada. Meludah. Berdiri menunjuk arah kiri. Jadi 3 pelanggaran ringan, sedang dan berat. Sekarang menginjak ke diskualifikasi. 1. Mendapatkan peringatan ketiga. Peringatan ketiga baru bisa diberikan apabila sebelumnya ada peringatan, ada yang begitu ya, peringatan kedua, tetapi ada yang bisa langsung diskualifikasi. Contoh, begitu bersedia mulai pelanggaran silat muat, henti, situasi menghentikan. Pesilatnya dinetralkan, kemudian dokter dihadirkan ke gelanggang. Ingat, dokter melaksanakan itu hanya dalam waktu 5 menit. Kalau dulu 2 menit, seperti sama dulu. Sekarang 5 menit. Dilakukan pelanggaran ya, jelas pelanggaran. Kemudian setelah diperiksa dokter dengan dibilang pendarahan dan sebagainya, ya, tidak bisa diberikan dengan keterangan yang diberikan dokter. Atlet yang bersangkutan yang tadi dikumpulkannya
mulainya lagi juga di sini. Geser ke sana, mulai lagi di sana. Jadi tidak ada seperti dulu. Kembali ke dulu, ngerti nggak? Maksudnya bisa berubah. Bersedia? Mulai. Kesepet ya. Saya bilang berhenti. Kamu meskipun ini karena pelanggaran dia, ya tapi dia fit. Harusnya apa? Masih dia mau bangun. Menolak ini. Nggak mau. Dia hidup. Atau enggak? Langsung diskualifikasi. Kembali. Kenapa demikian? Di aturan ada penentuan keputusan kemenangan apabila salah satunya perlimpaan silat. Mas, saya nggak bisa bertanding, saya nggak mau ngelanjutin. Bilang sama wasit silatnya, oh maaf, saya nggak mau ngelanjutin tanding. Meskipun pelatihnya di sebelah sana terus bisa, tapi ketika ada bilang saya tidak bisa melanjutkan. Karena dia harus dipaksa pelatih pun begitu. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk warga yang bukan masih April juga bisa gitu. Semua jadi perbedaan. Jangan hanya yang satu lantai saja. Itu cara kita untuk masuk ke dalam. Sisi seperti ini, juri lihat, left, juri satu lihat, dua lihat, sudut pandangnya semua penuh. Tahu ya, posisi-posisinya. Jelas ya? Jangan makan guru. Nah, begini ya.
Kejadiannya seperti tadi.